Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. فاشفع لنا عند الكريم يا أيها الغوث السلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرئين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Anjung Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radiyallahu an. Yang kami hormati Pramu Perjuangan Wahidiyah Pusat beserta jajarannya, segenap Khadimul Wahidiyah baik yang ada di pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga imam-imam jamaah yang ada di daerah yang kami hormati. Para alim ulama yang mengikuti Mujahadah Kubro pada malam hari ini dari manapun berada, juga peserta Mujahadah Kubro dari manapun berada yang mengikuti melalui live streaming dan lain sebagainya yang berbahagia. Bapak Ibu Panitia, khususnya protokol yang kami taati. Puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan taufik hidayahnya kita diberi satu anugerah kesempatan untuk bisa melaksanakan Mujahadah Kubro, memperingati lahirnya Sholawatul Wahidiyah dan haul Mbah Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an. Maka dari itu mari kita wujudkan rasa syukur tersebut biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa terlimpah ruah kebangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan khasah beliau ghazi hada zaman radhiyallahu an. Dengan harapan semoga beliau-beliau tersebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazi hada zaman radhiyallahu an, betul-betul melimpahkan syafaat tarbiyah, nadroh barokah kepada kita bersama. Semoga beliau Mbah Ma'ruf, Mbah Yai Majid dan beliau Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an betul-betul memberikan jangkungan doa restu kepada kita bersama, sehingga acara Mujahadah Kubro gelombang pertama pada malam hari ini betul-betul diterima oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi sebab diterimanya seluruh rangkaian Mujahadah Kubro dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat Mujahadah Kubro, pengamal Wahidiyah dimanapun berada, khususnya Khadimul Wahidiyah yang mana panjenengan pada malam hari ini menjadi sponsor pelaksanaan Mujahadah Kubro gelombang pertama.
Mujahadah Kubra memperingati lahirnya Shalawatul Wahidiyah. Sholawat Wahidiyah ditaklif oleh beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, sekitar awal tahun 60-an. Tetapi jauh sebelum itu Mbah Yai Ma'ruf sebagai pendiri Pondok Pesantren Kedunglu, sebagai ayah, sebagai orang tua dari beliau mu'alif Sholawat Wahidiyah, telah memprediksi lahirnya Shalawatul Wahidiyah. Maka ada kisah, ada cerita di mana salah satu keluarga kerabat Mbah Yai Ma'ruf ini secara khusus sowan kepada Mbah Yai Ma'ruf untuk mohon doa restu, izin kepada Mbah Yai Ma'ruf untuk mengamalkan satu amalan thariqah tertentu. Ketika itu oleh beliau Mbah Ma'ruf, salah satu keluarga yang mohon izin ini, istilah Jawanya dipenging atau disuruh sabar. Jangan dulu ya, amalan-amalan thariqah dan lain sebagainya, amalan-amalan yang langsung kepada Allah ini seringkali memiliki syarat-syarat yang sangat berat. Jika kita tidak disiplin, jika kita tidak istiqomah, ini kita justru ya tidak ya, memenuhi syarat dalam mengamalkannya. Maka kemudian Mbah Ma'ruf dawuh, ya ente nono sedelu, nanti di Kedunglu ini akan lahir, akan ada suatu amalan mirip suatu amalan thariqah sebagaimana yang akan sampean amalkan tadi. Kemudian ditunggulah oleh keluarga Mbah Ma'ruf ini, tahun demi tahun ditunggu sambil terus mendekatkan diri kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Tetapi apa yang didhawuhkan Mbah Ma'ruf ini belum tampak juga tanda-tandanya. Bahkan ketika Mbah Ma'ruf ini kondur atau wafat, apa yang diceritakan atau apa yang didhawuhkan Mbah Yai Ma'ruf ini belum juga ada di Kedunglu. Belum ada suatu amalan sebagaimana yang digambarkan Mbah Ma'ruf, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian ya, keluarga Mbah Ma'ruf ini terus tanpa putus asa menunggu, karena beliau yakin jika Mbah Ma'ruf ini sudah dawuh, maka insya Allah akan diijabahi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keyakinan yang kuat inilah ya, keluarga ini terus menunggu apa yang didawuhkan oleh beliau Mbah Ma'ruf. Barulah sekitar kurang lebih 10 tahun ya, sepeninggal Mbah Yai Ma'ruf, selepas wafatnya Mbah Ma'ruf, apa yang didhawuhkan Mbah Ma'ruf ini diijabahi oleh Allah. Maka lahirlah Shalawatul Wahidiyah yang ditaklif oleh beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf di Pondok Pesantren Kedunglu, tempat lahirnya Shalawatul Wahidiyah. Maka para hadirin hadirat, kita sering mendengar, kita sering didhawuhi oleh beliau Kanjeng Rama atau mendapat kisah-kisah dari berbagai sumber bahwasanya karomah-karomah Mbah Ma'ruf yang luar biasa ini sehingga beliau terkenal doa-doanya sangat ijabah, mudah diijabahi oleh Allah. Sehingga ada istilah bahwasanya Mbah Ma'ruf ini adalah profesor doa. Apa-apa yang didoakan Mbah Ma'ruf ini mudah diijabahi oleh Allah. Bahkan ya, redaksi doa-doa Mbah Ma'ruf ini terkadang banyak yang menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Tetapi karena jiwa, karena yang mengisi ini adalah Mbah Ma'ruf, sehingga siapapun yang mengamalkan dari doa Mbah Ma'ruf, walaupun ya, redaksinya ini sederhana, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Karena yang memohonkan adalah beliau Mbah Ma'ruf itu sendiri. Maka para hadirin hadirat, dari berbagai macam, dari berbagai jenis doa-doa yang telah ditaklif, yang telah diberikan oleh beliau Mbah Ma'ruf kepada santri-santri, kepada murid-murid beliau Mbah Ma'ruf, maka hadirin hadirat, doa Mbah Ma'ruf yang paling utama, doa Mbah Ma'ruf yang manfaatnya paling besar, yang paling bisa dirasakan adalah doa Mbah Ma'ruf tentang lahirnya Shalawatul Wahidiyah ini tadi para hadirin. Doa-doa Mbah Ma'ruf untuk anak-anak beliau, khususnya beliau Mbah Yai Abdul Majid qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Maka para hadirin hadirat, beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf ini dalam ya, pengalamannya beliau dirawi oleh beliau Kanjeng Nabi. Beliau didhawuhi untuk memperbaiki akhlak umat masyarakat.
Pada awalnya beliau Mbah Majid ini tidak tahu harus berbuat apa. Namun karena Kanjeng Nabi terus menerus ya mendhawuhi atau memerintah, akhirnya beliau Mbah Majid ini mencoba ngereng-ngereng atau ya menulis rangkaian doa, yakni doa sholawat. Kenapa beliau Mbah Majid menggunakan metode sholawat dalam mendekatkan diri kepada Allah dan Kanjeng Nabi? Karena melalui doa sholawat ini ya gurunya atau yang membimbing ini adalah langsung beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para hadirin hadirat, manfaat dari sholawatul wahidiyah ini langsung bisa dirasakan oleh masyarakat pada waktu itu, sehingga ya sedikit demi sedikit ya masyarakat satu persatu mau mencoba mengamalkan wahidiyah. Kemudian setelah mereka merasakan faedah, fadilah, manfaat wahidiyah, mereka menceritakan kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada teman handai taulannya, sehingga menyebarlah sholawatul wahidiyah istilahnya dari mulut ke mulut. Dulu belum ada semacam media massa, media sosial yang dengan bebas pribadi bisa memanfaatkan media tersebut. Jika sekarang sudah dengan mudahnya kita disuguhi satu media sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang ingin kita sebarkan. Tetapi kalau dulu belum, media informasinya ini hanyalah dari mulut ke mulut, disebarkan baik kepada tadi saudaranya atau kepada orang yang tidak dikenal. Maka Mbah Yai Majid menuntunkan supaya pengamal ini di kantongnya supaya siap apa yang namanya kartu nida ya sayyidi ya Rasulullah. Jadi sehingga jika sewaktu-waktu bertemu dengan seseorang, kemudian diajak berbincang, diajak berbicara, supaya ada kesempatan untuk menyiari dan sudah siap di kantongnya kartu nida untuk diberikan kepada orang tersebut. Sehingga demikianlah dalam proses yang panjang puluhan tahun ya, sholawatul wahidiyah tersebar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan sekarang sampai di luar negeri. Dulu pengamal wahidiyah yang ada di daerah-daerah ini masih banyak sifatnya individu, belum menjadi satu kelompok atau jamaah. Masih ya di daerah tertentu ini hanya 1-2 orang, di daerah yang lain ini hanya 1-2 orang lagi, hingga ya tidak ada jamaah yang ya dalam satu daerah berkumpul. Masih sedikit, masih jarang. Sehingga sering Kanjeng Rama dawuh ya, baik dalam kesempatan fatwa amanat beliau atau dalam berbagai kesempatan sehari-hari, beliau dawuh, dulu Mbah Yai Majid ini dalam menyiarkan sholawatul wahidiyah, beliau bersilaturahmi kepada apa itu teman, kenalan dan lain sebagainya yang ada di daerah-daerah. Sehingga Mbah Yai Majid ini miyos di suatu daerah, kemudian menyiari. Jadi yang dirauhi oleh beliau Mbah Majid belum tentu pengamal wahidiyah, tetapi hanya sekedar ya kenalan yang mau menerima kedatangan Mbah Yai Majid. Maka kesempatan tersebut oleh Mbah Yai Majid dimanfaatkan untuk menyiarkan sholawatul wahidiyah. Ada yang langsung menerima, ada yang melalui proses untuk mau menerima dan mengamalkan wahidiyah. Bahkan mungkin juga ada yang dalam perkembangannya tidak atau ya tidak meneruskan dalam mengamalkan sholawatul wahidiyah. Maka perjuangan Mbah Yai untuk penyiaran di satu daerah-daerah terpencil tersebut ini baru dibuka oleh Allah pada zaman beliau Kanjeng Rama. Maka pada masa beliau Kanjeng Rama inilah ya, perjuangan wahidiyah ini dibuka oleh Allah, sehingga pengamal-pengamal wahidiyah ini tersebar di berbagai daerah, bahkan tidak sedikit daerah-daerah tertentu ini menjadi kantung-kantung pengamal atau ya jamaah-jamaah yang tidak sedikit. Maka inilah ibaratnya Mbah Yai Majid ini membukakan jalan bagi perjuangan wahidiyah di masa yang akan datang. Walaupun pada waktu itu belum secara langsung dibuka oleh Allah, tetapi ya apa-apa yang dirauhi Mbah Majid, apa-apa yang menjadi
simbol beliau Mbah Yai Majid untuk rawuh di daerah-daerah ini baru dibuka pada masa beliau Kanjeng Rama Abdul Latif Majid qaddasallahu sirah wa radhiyallahu. Maka para hadirin hadirat, pada masa beliau Kanjeng Rama ini ya baru akhir-akhir pada masa beliau Kanjeng Rama ini pengamal wahidiyah yang ada di luar negeri ini dibentuk adanya satu jamaah atau perwakilan pengamal sholawat wahidiyah yang ada di luar negeri. Pengamal wahidiyah ada di luar negeri ini sudah sejak zaman Mbah Yai Majid sudah ada, sejak zaman Kanjeng Rama awal-awal sudah ada, tetapi masih sedikit, masih individu, belum memiliki jamaah, belum memiliki teman. Maka beliau Kanjeng Rama mendorong supaya pengamal-pengamal yang ada di luar negeri ini supaya bisa melakukan suatu penyiaran dan pembinaan sehingga mereka yang ada di luar negeri memiliki teman untuk melaksanakan yaitu jamaah sholawatul wahidiyah. Maka beberapa perwakilan luar negeri, perwakilan perjuangan wahidiyah di luar negeri ini sudah terbentuk. Bahkan Kanjeng Rama ini sudah miyos di beberapa tempat di luar negeri. Yang pertama yakni di Malaysia. Beberapa tahun yang lalu beliau miyos secara langsung di Malaysia. Kemudian disusul beliau miyos di Hong Kong. Bahkan ketika akhir-akhir sudah memasuki pandemi corona kalau tidak masalah waktu itu, ini beliau Kanjeng Rama juga mendorong untuk diadakannya mujahadah nisfu sanah di Taiwan. Tetapi Allah belum berkehendak sehingga beliau Kanjeng Rama belum berkesempatan untuk miyos secara langsung ya, di negara Taiwan, yang mana di sana ini pengamal wahidiyah sudah terbentuk, sudah ya, ada dan bermujahadah bersama-sama ya, dengan jumlah yang tidak sedikit. Maka para hadirin hadirat, tadi saya gambarkan, saya sampaikan pada waktu Mbah Yai Majid ini beliau Mbah Yai Majid miyos di suatu daerah-daerah, walaupun di daerah-daerah tersebut masih minim pengamal sholawat wahidiyah, tetapi ibarat simbol itu beliau Mbah Yai Majid membukakan pintu bagi perjuangan wahidiyah untuk generasi selanjutnya, generasi yang akan datang. Maka Allah mengijabahi pada masa beliau Kanjeng Rama perjuangan wahidiyah di berbagai daerah ini bermunculan pengamal-pengamal sholawatul wahidiyah yang militan, yang mau mengajak umat masyarakat berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu beliau Kanjeng Rama ini pun demikian. Beliau Kanjeng Rama miyos di Malaysia, di Hong Kong. Ini pun pengamal yang ada di sana masih bisa dibilang cukup terbatas. Yang mengikuti mujahadah nisfu sanah yang ada di sana ini kebanyakan adalah teman-teman kita dari warga negara Indonesia sendiri. Walaupun ya tidak sedikit mereka mengajak temannya yang ada di sana, warga setempat di sana, warga Malaysia, warga Hong Kong untuk mengamalkan sholawatul wahidiyah. Bahkan ada yang mohon maaf ya, asisten rumah tangga ini bisa mengajak atasannya atau yang diikutinya ini mau mengamalkan wahidiyah. Asisten rumah tangga tersebut ya tampak mempersiapkan diri siang dan malam untuk menyongsong pelaksanaan mujahadah nisfu sanah di Hong Kong. Kemudian atasannya atau bendorone atau majikannya ini melihat kok siang melakukan pekerjaan, malam masih melakukan pekerjaan. Kemudian majikan tadi bertanya, apa yang kamu kerjakan? Dia mengatakan, saya sedang mempersiapkan suatu acara mujahadah doa bersama yang akan dihadiri oleh guru saya langsung dari Indonesia. Kemudian majikannya tadi ya tertarik, kemudian mencoba mendalami atau ingin mengerti, memahami sholawatul wahidiyah. Ya alhamdulillah ketika beliau Kanjeng Rama miyos di Hong Kong, ya majikan ini tadi sowan secara langsung kepada Kanjeng Rama, dan oleh Kanjeng Rama langsung diberikan dawuh walaupun melalui translator atau perantara. Para hadirin hadirat, mari sholawatul wahidiyah memiliki efek, memiliki manfaat, memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Mbah Yai dawuh ya, dikatakan Kanjeng Rama, Mbah Yai dawuh ya, fadilah manfaat sholawatul wahidiyah yang sedemikian besarnya ini ibaratnya kalau ditirakati, diriyadhoi 100 tahun pun manfaatnya tidak akan sebesar apa yang kita rasakan ini.
Maka beliau Mbah Yai mengisyaratkan bahwasanya ya faidah manfaat sholawatul wahidiyah ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita para pengamal sholawatul wahidiyah yang kondisi jiwa kita, kondisi batin kita, kondisi mental kita yang porak-poranda, kondisi akhlak kita yang jauh dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak sedikit di antara kita ini yang terjebak tidak bisa lepas dari perbuatan-perbuatan maksiat. Namun alhamdulillah bi barokati sholawatul wahidiyah, kita yang adabnya masih jauh dari beliau ini bisa merasakan faedah sholawatul wahidiyah. Hati kita langsung diberi dingin, adem, ayem, tentrem. Bahkan belum mengamalkan wahidiyah, masih niat mengamalkan sholawat wahidiyah, ini sudah diberikan asar yang dingin di dalam hati dan jiwa para pengamal sholawat wahidiyah. Inilah sangat luar biasanya sholawatul wahidiyah para hadirin hadirat. Apalagi jika kita bisa mau memperbaiki adab kita dalam mengamalkan sholawatul wahidiyah sesuai dengan tuntunan-tuntunan dari yang telah didauhkan oleh beliau Mbah Yai mu'alif sholawatul wahidiyah. Apa itu lillah billah, lirrasul birrasul, lilghos bilghos. Jika kita senantiasa berusaha mempraktekkan ini, maka manfaatnya akan jauh lebih besar jika kita mengamalkan dengan biasa-biasa saja. Para hadirin hadirat, kita juga diajari di dalam setiap mujahadah, kita diajari untuk senantiasa merasa tadzallul, merasa dolim, merasa hina, merasa jauh dari Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, merasa betul-betul membutuhkan pertolongan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghusi hada zaman radhiyallahu anhu. Maka jika kita betul-betul bisa mempraktikkan tersebut, insya Allah dalam waktu yang singkat Allah akan merubah jiwa-jiwa kita, mental-mental kita, akhlak-akhlak kita yang tidak baik ini menjadi kita mudah ingat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semoga mudah-mudahan kita diberi peningkatan-peningkatan, khususnya peningkatan keimanan kita kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, diberi iman yang ma'rifat hadirin hadirat sebagaimana yang diperjuangkan dalam perjuangan wahidiyah ini. Maka itulah para khodimul wahidiyah khususnya pada malam hari ini kita semua ini mendapatkan satu tanggung jawab, kepercayaan sebagai khodimul wahidiyah untuk memperjuangkan sholawatul wahidiyah, untuk melakukan penyiaran, pembinaan sholawatul wahidiyah, sehingga sholawatul wahidiyah yang ditaklif oleh beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an ini tersebar di berbagai penjuru dunia. Maka itu para hadirin hadirat, kita harus mempersiapkan diri. Beliau Kanjeng Rama sering mendawuhkan bahwasanya personil perjuangan wahidiyah ini ya hendaknya dalam hal mendekatkan diri kepada Allah, dalam hal mujahadah-mujahadahnya harus lebih meningkat dibanding pengamal wahidiyah secara umum. Karena khodimul wahidiyah terutama yang kita yang ada di pusat ini para hadirin hadirat, kita setiap hari langsung dibimbing oleh beliau Kanjeng Rama pada hadirin hadirat pada waktu itu. Secara batiniah kita dekat dengan makom-makom beliau Mbah Ma'ruf, beliau Mbah Yai Majid. Maka bagaimana kesungguh-sungguhan kita dalam perjuangan wahidiyah ini para hadirin hadirat? Jika kita tidak sungguh-sungguh, jika kita menyepelekan, jika kita tidak berjuang, jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab amanah perjuangan dari beliau Mbah Yai Majid dan Kanjeng Rama Yai, maka patut kita khawatir jika fadilah nikmat dari sholawatul wahidiyah ini diangkat, dicabut oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi. Maka ini jangan sampai terjadi para hadirin hadirat. Mari kita pandai-pandai kita untuk bersyukur para hadirin hadirat. Bersyukur ya bizauq. Kita belajar untuk merasakan bahwasanya ya sholawat wahidiyah yang kita terima ini adalah merupakan suatu nikmat yang luar biasa dari Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam yang dilewatkan oleh beliau kepada beliau Mbah Yai Majid.
Jangan sampai kita mendapat sholawatul wahidiyah tetapi perasaan kita hanya sebagai ya saya mendapatkan doa alhamdulillah. Jangan sampai sekedar demikian. Tetapi harus kita ya syukuri dengan sebaik-baiknya. Kita syukuri dengan setinggi-tingginya. Secara lahiriah seseorang yang mendapatkan ya nikmat berupa katakanlah disangoni orang 10.000, 50.000, ya ini dia merasakan satu syukur nikmat yang luar biasa. Tetapi tentunya jika seseorang ini diberi nikmat, yang mana nikmat ini bisa memperjuangkan kesadarannya kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka jangan samakan dalam mensyukuri ini sebagaimana kita mendapatkan uang 10.000, 50.000 para hadirin hadirat. Kita juga bersyukur bilisan dengan ucapan alhamdulillah bahwasanya semua ini adalah karena Allah. Kita juga patut untuk menyadari siapa yang memberi nikmat ini. Bahwasanya yang memberi nikmat ini hakikatnya adalah Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun ya kita mendapatkan tersebut dengan perantara dengan jasa beliau Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Maka kita juga harus bisa menempatkan diri bersikap bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghusiyada zaman radhiyallahu anhu. Bagaimana syukur kita kepada beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf sebagai mu'alif sholawat wahidiyah. Bagaimana syukur kita kepada beliau Mbah Yai Haji Muhammad Ma'ruf yang mendoakan lahirnya sholawat wahidiyah di Kedung Lo ini para hadirin hadir. Bagaimana syukur kita kepada beliau Kanjeng Romo yang mendidik kita, yang membimbing kita untuk kita bisa mengamalkan sholawatul wahidiyah sesuai dengan apa yang telah diajarkan, dianjurkan oleh beliau Mbah Yai. Dan yang terakhir tentunya kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah kita terima ini sebagaimana yang dikehendaki, yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Maka para hadirin hadirat, Mbah Yai mendorong kita sebagai pengamal wahidiyah untuk menyampaikan sholawatul wahidiyah. Maka bagian daripada kita mensyukuri nikmat ini, kita harus berusaha untuk menyiarkan sholawatul wahidiyah semampu kita. Jika kita hanya mampunya hanya sekedar memberikan kartu nida tanpa bisa memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut, ya tidak apa-apa, sampaikan saja. Jika kita ya sudah diberi sedikit banyak bisa memberikan keterangan-keterangan, bahkan dasar-dasar dalil-dalil yang ada di dalam kuliah wahidiyah, ya disampaikan. Jika kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari yang kita siari dan kita belum menguasai, ya kita serahkan, kita pertemukan dengan departemen-departemen atau kepedewean yang bertanggung jawab menangani hal tersebut. Maka kembali kita sebagai khodimul wahidiyah, maka bagaimana tanggung jawab kita di dalam perjuangan wahidiyah ini? Kita ya, pengamal-pengamal yang dulu menangi atau menjumpai atau merasakan langsung secara lahiriah ditunggui, dipimpin oleh beliau Mbah Yai, ya, tentunya pengamal-pengamal tersebut merasakan ya, bagaimana ya, perjuangan dari Mbah Yai kemudian kepada beliau Kanjeng Rama, merasakan bagaimana ya, penyerahan tugas tanggung jawab perjuangan dari Mbah Yai kepada generasi-generasi yang dipimpin oleh beliau Kanjeng Rama Yai. Maka pada hari ini para hadirin hadirat, kita sebagai pengamal sholawatul wahidiyah ini diberi tanggung jawab. Sebagai khadimul wahidiyah kita diberi amanah. Apakah kita bisa menjalankan tanggung jawab dan amanah perjuangan ini para hadirin hadirat? Jika kita tidak hati-hati, jika kita tidak amanah, perjuangan wahidiyah yang digadang-gadang, perjuangan wahidiyah yang dicita-citakan beliau Mbah Yai dan Kanjeng Romo Yai bisa diamalkan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini, maka ini hanya impian dan cita-cita belaka para hadirin hadirat. Maka mari kita pandai-pandai kita bersyukur dalam mengamalkan sholawatul wahidiyah. Bagaimana kita dalam setiap mujadah kita, apakah kita di dalam mujadah ini bisa merasakan
kehadiran mu'alif sholawatul wahidiyah, sehingga setiap mujahadah kita bergetar jiwa kita, sehingga setiap mujahadah kita bisa merasakan faedah fadilah sholawatul wahidiyah, kita merasakan peningkatan sedikit demi sedikit di dalam hati kita. Jika tidak, maka ini tandanya kita harus mulai waspada. Jika kita mujahadah hanya di lisan saja, tidak merasakan getaran-getaran di dalam jiwa kita, maka patut kita waspada bahwasanya nikmat wahidiyah sedikit demi sedikit mulai diangkat, dicabut dari dalam jiwa kita para hadirin hadirat, sehingga kita hanya pandai bermujahadah, hafal mujahadah di lisan saja, tetapi hati dan batiniah kita kosong, tidak bisa merasakan manfaat faedah sholawatul wahidiyah. Bagaimana ketika setiap kita bermujahadah, setiap kita berjuang di daerah, kita penyiaran, kita pembinaan, apakah ketika kita melaksanakan tugas-tugas perjuangan wahidiyah, kita merasa kehadiran beliau Kanjeng Rama di sekitar kita para hadirin hadirat? Apakah ketika kita melaksanakan tanggung jawab perjuangan, apa itu administrasi, apa itu penyiaran, pembinaan, mendampingi pengamal wahidiyah yang baru 40 hari, ya memang ini menyita waktu dan tenaga. Tetapi apakah ketika kita melaksanakan tugas-tugas perjuangan ini, kita merasa, wah saya sudah berjuang, ini jerih payah keringat saya, atau kita merasa ditunggui langsung oleh beliau Kanjeng Rama dan Mbah Yai para hadirin hadirat? Maka jika usaha-usaha perjuangan kita ini selalu buntu, tidak menemui jalan keluar, jika perjuangan wahidiyah di daerah kita ini tidak mengalami perkembangan, ini jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri para hadirin hadirat, utamanya diri pribadi kami para hadirin hadirat. Maka saya sampaikan di sini, beberapa waktu yang lalu ini ada salah satu pengamal, ia dirawi oleh beliau Kanjeng Rama di dalam tidurnya. Dia mendapatkan satu kesan yang begitu nyata dirawi oleh beliau Kanjeng Rama, sehingga kesan tersebut dibawa hingga ia terbangun dari tidur, hingga dia terbangun dari tidur masih terisak-isak tangis, merasakan kerinduan, merasakan perjumpaan yang istimewa dengan beliau Kanjeng Rama. Pengamal tersebut dirawi Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ini berada di satu persiapan acara perjuangan, yang mana seluruh panitia, seluruh pengamal ini sedang mempersiapkan tetek bengek, semua kursi, semua umbul-umbul bendera dan lain sebagainya, semua dipersiapkan. Kanjeng Rama langsung memimpin. Oh, yang ini ditaruh di sebelah sini, yang ini ditaruh sebelah sini. Bahkan ada yang saking fokusnya dia tidak menyadari bahwasanya Kanjeng Rama miyos ketika ia melakukan tugas-tugas perjuangan, mempersiapkan perlengkapan satu acara tersebut. Maka para hadirin hadirat, ini adalah beliau Kanjeng Rama ingin menyampaikan kepada kita pengamal wahidiyah, jangan takut. Jika kita senantiasa merasa berselalu bersama-sama dengan beliau Kanjeng Rama, jangan takut. Jika kita menemui kesulitan-kesulitan oleh Kanjeng Rama, nanti akan ditunjukkan apa ditaruh di sebelah mana, apa ditaruh, langsung ditunjukkan oleh beliau Kanjeng Rama. Terutama kita para panitia mujahadah kubro. Mujahadah kubro pada kali ini masih dalam situasi pandemi corona. Maka kita masih belum bisa secara bersama-sama bermujahadah di Pondok Pesantren Kedunglu, tempat lahirnya sholawatul wahidiyah. Namun jika kita sekali lagi menjaga adab lahiriah, terutama batiniah kita, saat ini juga seluruh pengamal wahidiyah saat ini juga yang mengikuti, yang bersama-sama bermujahadah, mujahadah kubro ini dari mana saja berada, yakinlah, merasalah bahwasanya beliau Kanjeng Rama hadir di tempat panjenengan. Yakinlah bahwasanya Mbah Yai Abdul Majid rawuh untuk membimbing panjenengan. Yakinlah
beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghosi hada zaman radhiyallahu senantiasa mendampingi seluruh pengamal shalawatul wahidiyah yang bersungguh-sungguh dalam bermujahadah, yang merasa ya nderek kepada beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama, hingga kita bersama-sama sowan kehadirat Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghosi hada zaman radhiyallahu. Maka para hadirin hadirat, khususnya Khadimul Wahidiyah, terutama yang ada di pusat, yang ada di daerah-daerah, dimanapun berada yang saat ini mengikuti mujahadahku, mari kita praktekkan. Kita mujahadah, kita tata adab lahiriah, terutama batiniah kita. Jangan sekali-kali kita terputus dari hubungan batiniah dengan beliau. Jangan sekali-kali kita merasa putus asa, berkecil hati, kita tidak lagi bersama-sama dengan beliau Kanjeng Rama. Tetapi jika kita bisa merasakan Kanjeng Rama tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun, beliau Mbah Yai tidak pernah meninggalkan amanah perjuangan ini diculne begitu saja, tidak mungkin. Beliau Mbah Yai memberikan amanah perjuangan wahidiyah kepada kita, tentunya beliau bertanggung jawab dan mendampingi kita dalam setiap langkah-langkah kita. Maka tergantung kepada diri kita pribadi masing-masing. Jika kita bisa menjaga adab kita, merasa mempersiapkan diri kita, maka insya Allah kita akan diberi ya, jalan keluar di setiap permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan yang ada di perjuangan wahidiyah. Dulu permasalahan perjuangan wahidiyah tidak akan pernah habis, karena itu merupakan satu rahasia Allah agar kita supaya bisa semangat berjuang di dalam perjuangan wahidiyah. Justru kalau kita tidak menjumpai permasalahan-permasalahan ini, justru dikhawatirkan kita terlena sehingga kita tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan pada zaman sahabat Kanjeng Nabi, ini para sahabat jika sehari saja tidak mendapatkan cobaan dari Allah, mereka sedih para hadirin hadirat. Ya Allah, saya kok tidak panjenengan beri satu cobaan. Saya khawatir kalau saya tidak panjenengan beri cobaan, saya berlena-lena dengan hawa nafsu kami, sehingga kami lupa dengan panjenengan dan Kanjeng Nabi. Maka para pengamal wahidiyah kita pun sama. Jika di dalam perjuangan wahidiyah ini ya enteng-enteng saja atau lurus-lurus saja, tidak ada tantangannya, tidak ada permasalahannya, ini justru mengkhawatirkan kita terlena, kita tidak mendekatkan, tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan adanya tantangan-tantangan, cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang harus kita hadapi dalam perjuangan wahidiyah, kita niati untuk berjuang, tentunya dengan senantiasa memohon jangkungan doa restu beliau Kanjeng Rama dan Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amna. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdan. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bihaqqi an tughriqana fil jati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskunna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah
wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma bihi ilmuka wa usul kitab birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Para hadirin mari kita sambat TP-TP kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon syafaat barokah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita pengamal wahidiyah, pejuang wahidiyah, khadimul wahidiyah diberi peningkatan di segala bidang, khususnya peningkatan dalam perjuangan wahidiyah, peningkatan dalam hal kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa azlahu wa ruhu adrikni wa qadalabtu abada wa rab wa laysa li ya sayyidi siwaka wa indarda kuntu syahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa azlahu wa ruhu adrikni wa qadalabtu abada wa rab wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darda kuntu syahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhu adrikni wa qadlamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in darda kuntu syahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadhrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadhrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin al-hadratil ali. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salami lallat wa dhallat khilati bi baldati khudh bi yadi ya sayyidi wal umar. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salam lallat wa dhallat khilati bi baldati khudh bi yadi ya sayyidi wal umar. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salami lallat wa dhallat khilati fi baldati khudh bi yadi ya sayyidi wal umari. Mari kita panggil beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mohon ampunan, mohon pertolongan beliau. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Mari para khadimul wahidiyah khususnya kita matur ke pangkuan beliau Kanjeng Ramadan Mbah Yai. Kita mohon ampun, kita mohon doa restu. Duh Kanjeng Rama, duh Mbah Yai. Perjuangan wahidiyah yang sedemikian besarnya, perjuangan wahidiyah yang sedemikian sucinya, ini panjenengan pasrahkan perjuangan kepada kami. Sungguh saestu kami tidak sanggup Kanjeng Rama Mbah Yai. Sungguh diri pribadi kami ini tansah dolim, tidak pantas untuk berada di dalam perjuangan wahidiyah. Tetapi karena rauf rahim panjenengan, perhatian panjenengan, kasih sayang panjenengan, kami yang dolim ini panjenengan libatkan dalam perjuangan sholawatul wahidiyah ini, Mbah Yai Kanjeng Rama. Maka itu ya doakanlah kami diberi kemampuan, diberi kekuatan dalam mengemban amanah perjuangan wahidiyah ini. Mari kita mohon terutama para PW di daerah-daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, imam jamaah. Ini panjenengan secara simbolis panjenengan yang dipasrahi sebagai pemimpin perjuangan wahidiyah di daerah panjenengan masing-masing.
Ini pengamal Wahidiyah melihat panjenengan ini bukan hanya sebagai pribadi, bukan hanya sebagai seorang PW, ini tetapi pengamal sholawat Wahidiyah memandang panjenengan sebagai kepanjangan tangan, sebagai petugas-petugas perjuangan Wahidiyah mewakili beliau Mbah Yai dan Kanjeng Rama. Maka kita harus bisa semaksimal mungkin untuk mengemban amanah ini. Jangan sampai kita mengecewakan beliau Mbah Yai, jangan sampai kita mengecewakan beliau Kanjeng Rama Yai. Ibarat kata jangan sampai kita ngisin-ngisini beliau Kanjeng Rama dan Mbah Yai ketika beliau sowan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghusi hada zaman radhiyallahu. Mari ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil adama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya sirif tahwadina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil adaba musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya sirif tahwadina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'alil adaba musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir ya sirif tahwadina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله 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 وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghuzi hadha zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghuzi hadha zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghuzi hadha zaman wa walihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Balligh jami'al alamin da'ana hadha waj'al bihi ta'ziran baligh. Balligh jami'al alamin da'ana hadha waj'al bihi ta'ziran baligh. Balligh jami'al alamin da'ana hadha waj'al bihi ta'ziran baligh.
فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, mari kita yakin yang seyakin-yakinnya bahwasanya permohonan tadi betul-betul diijabah oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghazi hada zaman radhiyallahu anhu, sehingga membuahkan manfaat fit dinni wad dunya wal akhirah, membuahkan manfaat bagi perjuangan Wahidiyah dimanapun berada. Para khadimul Wahidiyah, terutama diri pribadi kami, mohon ya, doa restu supaya ya, kami bisa mengemban amanah perjuangan yang telah diberikan oleh beliau Kanjeng Ramadan Mbah Yai. Akhirul kalam, segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah ada zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.